Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amelia Putri dengan NPM 1913031041. Saya dari kelas A, kelompok 13, izin ingin menyampaikan materi mengenai pasar oligopoli. Pasar oligopoli memiliki kata dasar oligopoli yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Kata pertama adalah oligos dan kata kedua adalah polein. Kata oligos memiliki arti beberapa dan kata polein memiliki arti penjual. Jadi kalau disatukan menjadinya beberapa penjual. Di dalam pasar oligopoli memang terdapat hanya beberapa penjual atau beberapa produsennya. Definisi dari pasar oligopoli sendiri adalah pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar persaingan tidak sempurna yang memiliki beberapa produsen yang menjual satu jenis barang atau satu jenis produk yang sama dan memiliki banyak konsumen. Umumnya pasar ini dikuasai oleh 3-15 perusahaan. Tiap-tiap perusahaan menetapkan kebijakannya sendiri di dalam pasar ini, dan setiap aksi yang dilakukan oleh perusahaan lain seperti penurunan harga akan direspon oleh perusahaan lainnya, karena setiap perusahaan yang ada di dalam pasar ini yakin kebijakan dari suatu perusahaan lain akan mempengaruhi penjualan dan keuntungan perusahaan lainnya juga. Ciri-ciri atau karakteristik pada pasar oligopoli ini adalah yang pertama, terdapat lebih dari 3 produsen, tetapi kurang dari 15 produsen. Yang kedua adalah jenis produk yang dipasarkan di dalam pasar ini bersifat homogen atau terdiferensiasi. Yang ketiga, kebijakan produsen utama yang menguasai pasar biasanya akan mempunyai pengaruh besar dalam kebijakan produsen lainnya. Dan yang keempat, adanya sistem harga yang jika ada perubahan yang dilakukan oleh satu perusahaan lainnya atau produsen utama, maka akan segera diikuti oleh perusahaan lainnya. Karakteristik yang kelima adalah harga dari produk yang dipasarkan di dalam pasar ini ditentukan oleh produsennya sendiri dan tidak ditentukan oleh pasar maupun pemerintah. Yang keenam, produsen atau penjual baru sangat sulit untuk masuk ke dalam pasar ini dikarenakan biasanya para produsen lama akan memainkan harga agar lebih menarik ke para konsumen. Terus juga biasanya konsumen akan lebih percaya kepada produsen yang sudah lama berada di pasar ini karena biasanya konsumen lebih mengenal dengan produk itu dibandingkan para pendatang baru. Dan yang ketujuh, para produsen harus pintar-pintar melakukan pemasaran seperti melakukan iklan atau melakukan promosi agar para konsumen lebih tertarik dengan produknya. Di dalam pasar oligopoli, terdapat salah satu kurva yang berbentuk patah. Namanya adalah King Demand Curve atau kurva permintaan yang patah. Alasan kenapa bentuk kurva ini patah adalah dikarenakan pada pasar oligopoli, penetapan harga terlalu kaku. Jadi, para produsen harus mempertahankan bagian pasar mereka. Model kurva permintaan yang patah ini pertama kali dikemukakan oleh salah seorang ekonom bernama Sweezy. Kurva ini menggambarkan bahwa pada pasar oligopoli, masing-masing perusahaan menyesuaikan harga untuk mempertahankan pasar mereka. Mereka tidak dapat seenaknya menaikkan harga, karena jika mereka menaikkan harga, maka konsumennya akan pindah ke produk yang dijual oleh produsen lainnya. Contoh produk yang dipasarkan di dalam pasar oligopoli adalah pasar sepeda motor, pasar mobil, pasar maskapai penerbangan, pasar smartphone, pasar operator seluler, atau kartu provider, dan masih banyak lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan dapat dimengerti. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.